semua jangan lupa untuk drop the like, komentar juga dan share juga. Kita buat trending lagi day pertama dari minggu kedua di Weekdays PMPL kita kali ini. Betul sekali, pesawat sudah diterbangkan nampaknya Iron Wolf. Langsung turun dengan cepat, begitu juga dengan Genesis Dogma. Mereka langsung membuka parasutnya, akan coba turun ke compoundnya atau ke drop zone-nya masing-masing. Iron nampaknya akan coba mengisi Vale Del Mar yang mana di season sebelumnya. Kalau kita tahu Vale Del Mar ini tempatnya The Pillars. Betul banget, tempat dari The Pillars kalau kita berbicara Vale Del Mar. Genesis Dogma sepertinya akan tetap menuju ke arah Puerto Paraiso atau Impala karena mereka akan mencari vehicle terlebih dahulu di bagian bawah sana karena banyak sekali vehicle tersebar. Sementara itu, beberapa tim pun akan menuju ke arah drop zone yang ingin mereka dapatkan. Voin seperti biasa ke arah Los Leones dengan tidak adanya alter ego menandakan Voin akan cukup leluasa di tempat ini. Betul sekali. Sementara itu kalau kita lihat dari tim-tim yang lainnya, EVOS juga akan coba menuju Impala kali ini. Kalau kita lihat Iron Wolf itu split 2-2, 2 orang turun di Vale Del Mar, 2 lagi turun di Los Higos. Cukup menarik ya karena untuk persebaran lootingan yang lebih baik lagi dan zonanya menuju ke arah bagian barat cenderung bagian utara juga. Jadi bisa gue katakan lebih ke kiri tapi agak ke atas seperti itu ya. Jadi buat teman-teman mungkin misalnya Bigetron Red Alliance yang ada di PKD, wih ini kayaknya gue ada hubungan batin sama operatornya ya. Langsung ke arah Bigetron Red Alliance ini akan cukup aman sementara waktu. Kemudian beberapa tim yang turun ke arah San Martin pun akan cukup baik. Hacienda pun akan cukup baik. Jadi banyak tim yang kali ini udah masuk dalam zona dan ini dia yang gue bilang Genesis Dogma cari vehicle menuju ke Puerto Paraiso. Ya, mereka mungkin akan menuju ke drop mereka di Puerto Paraiso karena mereka kalau mau ke Impala agak sedikit terlambat karena Evo sudah ada di sana. Agak sedikit terlambat dan tentu sangat berbahaya ya. Karena berhadapan dengan tim yang udah drop down di sana, udah ngelut terlebih dahulu tentu akan menjadi tantangan tersendiri. Dan ini dia EVOS udah dapat vehicle-nya akan langsung straight forward ke bagian Impala. Ya betul sekali kalau kita lihat dengan 3 vehicle yang mereka miliki akan langsung melakukan looting juga, akan coba melakukan looting di tempat tersebut berada di sebuah rumah dewa terlebih dahulu ya tadi ya. Betul, mungkin gue ada pembahasan sih mengenai dari EVOS ini. Ini yang gue bilang awareness gameplay. Dimana dia tahu ada Genesis Dogma berarti ada kemungkinan juga Genesis Dogma akan menuju ke arah Impala. Dan dia tidak mau terlalu terburu-buru, lebih mending melakukan loot terlebih dahulu di bagian tersebut. Kemudian kalaupun ingin ke Impala, mereka setidaknya udah punya senjata, udah punya bekal begitu Samskuy. Untuk menghadapi kiranya kalau ada musuh yang menahan di tempat tersebut. Betul, pastinya akan lebih aman jika kita akan melakukan drop ke arah sebuah kota dengan weapon ya. Daripada kita tangan kosong, ditembakin hanya bisa pasrah, akan menjadi sesuatu yang sangat merugikan. Apalagi ini game terakhir di hari ini. Game terakhir menjadi kesempatan terakhir di hari pertama week kedua untuk mengumpulkan pundi-pundi poin. Kembali lagi, ini adalah liga. Kita butuh konsistensi, tidak hanya point kill, tidak hanya point rank atau placement, tapi collabo antara keduanya harus besar. Dan itu akan menjadi bekal menuju ke Super Weekend. Betul, masih kita akan lihat perjuangan dari ke-20 tim mendapatkan slot menuju ke Super Weekend karena ini kita akan menuju ke Super Weekend yang kedua. Sudah banyak tim yang mendapatkan poin juga di Super Weekend yang pertama. Kalau kita tahu Boom sementara ini masih menjadi puncak klasemen juga, disusul Bonafide ya di posisi yang kedua. Dan kedua tim itu masih sangat-sangat stabil di weekdays hari pertama hari ini. Betul banget, dan berbicara tim yang ada di atas tentu tidak adil kalau kita berbicara tim yang ada di bawah ya. Dimana di bagian bawah butuh untuk step up gameplaynya. 3 tim menurut gue yang gue soroti adalah Morph Supply Bank, Dewa United dan juga Airwolf Linux. Mereka butuh untuk mengumpulkan poin lebih banyak lagi. Dan ini adalah kesempatan terakhir untuk ketiga tim tersebut. Karena mereka bermain juga di game kelima kali ini. Kalau mereka bisa mengumpulkan pundi-pundi poin yang cukup banyak, tentu akan menjadi boosting mental mereka untuk menghadapi hari kedua di esok hari. Bahkan sampai peringkat ke-17 kalau nggak salah itu belum sampai 2 digit ya poinnya ya. Belum sampai 10 poin. Ini menjadi PR yang sangat besar sekali. Sudah 4 match dilalui tadi namun belum sampai mendapatkan 10 poin total. Lagi dan lagi, sebagaimana yang gue bahas tadi saat gue nge-cast sama lo juga Sans, dimana kenapa gue lihat sekarang ada dominasi kill yang banyak ketika berbicara late game. Lagi dan lagi kita bahas objective play banyak banget dibangun oleh para tim. Tim-tim yang sudah melakukan securing di bagian settling place yang mereka inginkan. Di bagian akhir-akhir zona tentu akan diunggulkan secara posisi pertama tentunya. Dan yang kedua kill. Karena yang gue lihat banyak banget tim bisa bertahan sampai zona keempat. Menandakan hampir ke arah late game. Namun saat rotasi semuanya dilakukan dengan mindset yang sama. Akhirnya satu demi satu
dari masing-masing tim ter-take down oleh tim yang sudah ada di dalam zona. Ya, itu merupakan pembahasan yang menarik sekali. Namun kalau kita berpindah, ini dia tim yang tadi sempat kita bahas juga, Dewa United perlu step up mereka karena mereka bahkan belum mendapatkan sampai 10 poin total sejauh ini, sampai 4 match sudah mereka lalui. Dari Anthem akan coba memantau keberadaan dari Nerpeko juga Naider di bawah sana, namun belum terlihat karena masih ada jarak di antara mereka. Betul banget, Eagle 365 ya di minggu kedua kali ini melakukan sebuah permainan menurut gue cukup menarik di mana split demi split banyak dilakukan oleh mereka. RRQ yang bergerak dari bagian power grid dan juga scrapping area yang ada di atasnya tentu tidak akan luput dari pengawasan yang dilakukan oleh Eagle 365. Anthem kali ini udah cukup settle mendapatkan rumah dewa juga di bagian atas dari San Martin, atas selatannya ya. Dan ini akan menjadi sebuah penghalang bagi RRQ, sepertinya udah mulai terspot ada vehicle, tapi kita berpindah terlebih dahulu ke arah high ground lainnya dari San Martin, yaitu antara 21 Esports dan juga Onyx Esports. Ya, ada seorang power punk yang nampaknya berdekatan dengan seorang Banyu. Banyu akan coba mundur terlebih dahulu, regroup lagi dengan teman-teman 21 Esports yang lain ya. Power punk harusnya mendengar suara bagi yang dinaiki oleh seorang Banyu bersama dengan Foxe, ternyata akan coba melakukan pergerakan ke arah yang lain. Di sisi yang lain harusnya Banyu pun mendengar ada tembakan tadi ya, yang diberikan oleh Porpang mungkin untuk mensupres atau menjaga, memberikan tekanan ke arah gerakan yang dibangun oleh satu Esports. Tapi tentu masih jauh jarak antara keduanya, ini masih zona pertama dengan map yang sangat luas seperti ini. Menjadi kemungkinan kecil apalagi di minggu kedua untuk bertemu di bagian early combat juga. Betul, Ken dari Takai sejauh ini. Ken bisa dikatakan seperti itu ya, maaf ya. Dia DM gue langsung. Oh soalnya gitu ya? Ken. Oke, maaf ya Ken ya. Nah namanya juga manusia. Saya jadi gak enak salah ngomong. Kita berpindah ke arah yang lainnya, tidak bahas Ken lagi soalnya saya salah tadi. Iya, tapi buat pelajaran ya. Buat pelajaran. Nah, betul. Jadi yang nonton juga tahu. Betul. Mungkin bertanya-tanya juga ngebacanya apa gitu kan. Kali ini Liquid bersama dengan pemain-pemain Bigetron yang lainnya berpindah kembali ke arah Void. Ternyata ada seorang aimbot dengan baginya terbang tadi melewati compound dari tim Morph. Tidak terspot juga karena memang masih ada jarak di antara mereka. Ini yang tadi gua bahas sebelumnya Sans. Ini benar-benar objective play hampir bersamaan kan. Void rotasi, Bigetron rotasi. Tadi sebelumnya kita lihat 21 juga rotasi. Jadi memang hampir gameplaynya sama. Tinggal bagaimana mendapatkan tempat terenak. Sementara Devs 2K turun dari vehicle terspot oleh Hockey. Walaupun belum berhasil mendapatkan sebuah damage yang cukup besar. Cukup melakukan impact. Namun what happened? Seperti itu tadi rendering doang ya. Agak turun dari kendaraan. Tapi sebenarnya kendaraannya masih bisa untuk melaju ke arah gudang di tempat tersebut. Betul. Kalau kita lihat ini dia pemain-pemain dari Morph akan coba melakukan tapping-tapping tadi ke arah pemain-pemain yang sedang melakukan rotasi dari tim Void. Nampaknya menit ke-7 menjadi menit semua tim melakukan rotasi pertama mereka menuju ke checkpoint selanjutnya. Betul, karena menurut gue wajar banget untuk menit ke-7 kalau teman-teman perhatikan. Di menit pertama atau di zona pertama dia punya waktu atau tim punya waktu 2 menit untuk loot. Kemudian 5 menit berikutnya adalah pergerakan zona untuk menuju ke arah zona berikutnya. Dan menit 7 menurut gue agak pertengahan antara transisi zona pertama dan zona kedua, dan itu memaksa para tim terutama yang berada di luar untuk melakukan rotasi. Di tim-tim yang ada di dalam pun mereka juga nggak mau memainkan momentum terlalu lama kayak Void. Dia di Los Leones tadi kan, akhirnya harus cepat melakukan rotasi ke arah bagian tengah dari Miramar itu sendiri. Ya mungkin analisa-analisa seperti inilah yang bisa menjadi insight baru lagi kepada semua yang lagi menyaksikan PMPL Season 3. Mungkin mereka akan coba step up di competitive scene-nya. Sehingga mereka tahu menit berapakah mereka akan melakukan rotasi, menit berapakah mereka melakukan looting. Berkaca dari pemain-pemain pro yang sudah tampil di kompetisi tertinggi di Indonesia. Setuju banget, tapi kembali lagi tetap harus melihat bagaimana behavior atau kelakuan lah bisa kita katakan ya dari tim-tim yang menjadi lawan mereka di sebuah turnamen tertentu. Karena kalau gue lihat di PMPL ini udah benar-benar terbaca objective play itu jadi apa ya, jadi gameplay yang mayoritas menggunakan. Dan ini dia zona kedua tadi bagian selatan masih dapat, sekarang benar-benar cenderung ke utara. Ya benar-benar berada di area utara, SG masih berada dalam circle juga, namun sangat-sangat di ujung di area utaranya. El Pozo akan coba diisi oleh Iron Wolf. Memang mereka terkenal dengan late rotasinya. Betul. Tidak cepat untuk melakukan rotasi, namun akan coba menyisir dari arah belakang untuk menyapu tim yang ada di depannya. Betul banget, tapi kembali lagi ya, ini dia Morph Supply Bank. Udah mulai terspot oleh Void dan sebuah spray down, tidak hanya satu orang, bahkan banyak, dan knockdown. Karena splash damage dari vehicle explosion too cool. Tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa kabur juga, karena tadi baru momentum percepatan dari kendaraannya loh. Jadi belum ngebut istilahnya, tapi
udah dalam jangkauan tembak dari Void Victory 88. Bahkan semua pemain Void tadi melakukan tembakan ke arah satu target yaitu seorang Tukul. Bersama-sama tadi melakukan tembakan ke arah bawah sehingga Tukul tidak bisa diselamatkan. Harus terkenok di sana, mungkin akan coba di end ini dia Proning bersama-sama. Namun itu dia ternyata Void Asa melihat ada pemain-pemain lain. Summer akan coba menyelamatkan seorang Tukul namun di press terus Summer di belakang batunya. Ini berbahaya banget, bahkan baginya juga terspot kali ini. Ini bisa menjadi korban tidak hanya orang ya, bahkan vehicle kedua juga. Dan ini akan menghambat pergerakan dari Morph Supply Bank karena walaupun udah masuk dalam zona, tapi mereka ada di pojok. Dan kalau menurut logika gue akan bergerak lagi selepas ini. Tapi ada Onyx Esports yang bergerak di bagian San Martin dan bertemu dengan Eagle 365 yang memang sedianya udah menjaga bagian high ground kali ini Sanskuy. Betul sekali, Audrey tadi melakukan tapping ke arah bintang Porpang juga akan coba diburu kali ini. Raffi ter-take down juga oleh seorang Anthem. Membuka skopnya ke arah bawah, masih mencari Nick dan juga Porpang berada di belakang sana akan coba menyelamatkan seorang bintang. Tim rescue harus segera dikirimkan kali ini namun Raffi mungkin akan sangat sulit. Nick juga ter-take down oleh seorang Jasper dengan SKS-nya sangat on point tadi. Tapping dan knock lawannya. Betul sekali, 3 player Sanskuy udah ter-take down ke arah tanah dan ini menjadi genderang perang dari Eagle 365. Lihat mereka udah mulai komit untuk menyisir ke arah bagian bawah karena setidaknya kalaupun tidak mendapatkan 2 player lain yaitu Porpang dan juga Nick, mereka bisa melakukan confirm kill ke arah player Onyx yaitu Bintang dan juga Raffi. Dan ini menjadi sebuah permulaan yang cukup buruk untuk Onyx Esports di mana mereka sebenarnya di sana udah cukup baik, udah gathering lagi mental yang mereka butuhkan. Justru kali ini ter-take down 2 player di bagian awal-awal game Sanskuy. Ya betul sekali, bahkan pergerakan sudah dibangun oleh pemain-pemain dari Eagle 365 bersama-sama akan coba melakukan gerbek ke arah compound dari pemain-pemain Onyx. Nampaknya Aimbot juga mendapat seorang Tukul dari sisi lain. Ini dia Bintang akan coba dicari, merangkak-rangkak dia meminta pertolongan oleh seorang Porpang dan juga Nick. Nick kembali mendapatkan penyelamatan dari seorang Porpang namun akan terus di-pressing pertahanan mereka di arah rumah batanya. Sementara itu kalau teman-teman memperhatikan kill feed tadi ya dari Tukul yang mencoba untuk diselamatkan oleh Summer, justru sekarang kedua ter-knockdown. Tapi kita lihat close quarter combat terlebih dahulu di mana Just Space maju karena di belakang, tapi Liquid join the fight. Anthem di bagian high ground justru ter-take down, belum mendapatkan 2 player lain dari Onyx. Dia belum menyadari Onyx udah berhasil melakukan revive dan ini berbahaya karena Just Space hanya sendirian menjadi entry fragger 1 orang saja dalam sebuah compound. Kalau digerebek 3 orang ini akan berbalik keadaan Sanskuy. Ya akan coba di-kill kali ini. Jasper pun ter-take down. Itu dia pemain-pemain dari Onyx bermain dengan sangat luar biasa sejauh ini. E365 knock 2 orang harus segera diselamatkan namun Jasper tidak bisa diselamatkan karena langsung di end begitu saja oleh pemain-pemain dari Onyx. Ini benar-benar sebuah turntable untuk tim Eagle 365 karena sedianya ingin melakukan push, mungkin tidak ada call yang tidak benar karena 1 player dari Eagle tadi knockdown di bagian belakang, justru 2 karena Bigatron join the fight. Sementara kita berpindah ke Morph Supply Bank lagi di Martaka menjadi 1 orang saja menjaga di bagian gudang. Tadi sebuah bait movement yang sangat baik dari Void. Tadi teman-teman bisa perhatikan di mana Void keluar kemudian masuk lagi untuk tidak langsung melakukan tembakan dan itu berhasil memberikan info yang sangat pasti dan 3 kill kali ini sudah didapatkan oleh Void Victory 88. Wow, bermain dengan sangat-sangat baik sekali mendapatkan 1 orang dan berarti tersisa last man standing saja dari tim Morph Supply Bank. Sejauh ini kita saksikan Void kembali dengan tempo mereka, kembali dengan mereka yang melakukan kill ke lawan-lawannya, tidak menahan, tidak menunggu namun keluar untuk mencari-cari kill. Betul banget, dan zona 3 udah commencing. Ini benar-benar di bagian utara kali ini banyak open field yang dimainkan. Airwolf udah touchdown, kemudian juga beberapa tim lainnya. Sementara Eagle 365 1 orang harus pulang karena bleeding out. Dan lihat Void dengan commit play-nya dia udah bisa melakukan lootingan lagi dan lagi. Bahkan udah membawa 7 first aid, 10 energy drink. Ini akan menjadi kekuatan tersendiri bagi tim tersebut. Sementara Liquid terspot di meledakan vehicle-nya tapi masih bisa untuk setting up position terlebih dahulu. Dan teman-temannya dari Bigetron Red Alliance harus udah setting up position di tempat yang lain. Sementara Takai, di sini kita lihat 2 orang knockdown. Misalnya 2 player lain itu Argenta dan juga Kean sementara waktu. Dan Kean kali ini menjadi orang terakhir, menjadi harapan terakhir dari Takai. Akan coba mendapatkan sebuah gerbek dari seorang Banyu masuk ke arah dalam. Ada Kean di sana, akan coba digerebek kali mereka ke arah depan. Dengan FPP modenya bisa kembali 1 orang, namun ini dia orang terakhir dan langsung saja diratakan. Dipulangkan seluruhnya pemain-pemain dari Takai oleh 21 Esports. 2 tim langsung dipulangkan ke lobby Void. Lagi-lagi menggalak, tidak hanya Morph, bahkan victim juga menjadi korban mereka. Dan tentunya 21 Esports mendapatkan tim tersebut, itu Takai di bagian San Martin. Sementara waktu RRQ dan juga Dewa United sudah berdekatan satu sama lain. Namun dari Dewa United kali ini berada di posisi yang tidak terlalu baik karena vehicle yang mereka miliki satunya udah terbakar dan sepertinya nggak banyak vehicle yang dimiliki oleh Dewa United. Mereka harus bisa touchdown ke dalam zona kali ini karena sebentar lagi
Zona ketiga akan bergerak juga ke zona keempat dan RRQ seperti terspot oleh Hans dan kawan-kawan dari Dewa United. Ya, Hans dengan mininya kali 8, bahkan ini dia sangat-sangat free sekali tapping ke arah depan, mendapatkan satu hit ke arah RRQ, namun tidak bisa men-take down satu pemain dari RRQ yang berlari tadi. Sayang sekali. Betul banget, sayang sekali momentumnya tidak terlalu maksimal, sementara Dewa United sudah melakukan split 1-2-1. Genesis Dogma juga join the fight dan ini berbahaya karena RRQ berada dalam posisi yang tidak terlalu baik, tersandwich oleh dua tim. Di bagian bawah ada Genesis Dogma Gits, di bagian atas Dewa United. Ya, kalau kita lihat Naider dengan pemain-pemain RRQ yang lainnya, posisi mereka sebenarnya tidak nyaman karena mereka dipush oleh dua area yang berbeda atau terspot oleh dua area yang berbeda. Mereka ada di tengah-tengah, namun mereka harus membagi fokusnya ke Genesis Dogma dan juga ke Dewa United. Betul sekali, lagi dan lagi ya sebuah sandwich position yang tentu tidak menguntungkan untuk tim RRQ atau RRQ kali ini. Zona kembali bergerak ke arah zona keempat, kita lihat ada beberapa tim yang udah masuk dalam zona. Bonafide, Skylight Gaming dan lihat teman-teman sekalian, di bagian utara tidak terspot dari awal game. EVOS sudah dekat dari bagian zona dan kalau mereka berhasil touchdown ini akan menjadi hasil yang besar dan itu dia. EVOS akan menembaki pergerakan dari Genesis Dogma Gits di mana Nichil harus turun atau Nichil harus turun sementara yang lainnya melakukan sebuah flank dan ini berbahaya. Dua player dari EVOS akan terspot kali ini. Deibot melakukan tembakan ke arah depan, belum mendapatkan sebuah knockdown karena Red Face dan juga Lizer udah mendapatkan posisi masing-masing. Nate di Cook lemparkan ke arah depan, 3, 2, 1, lempar ke arah Red Face tapi sepertinya kenok. Wow, baru gue mau katakan terlalu jauh, justru connect dan ini dia Lizer, the last man standing, membuka hari dengan sangat baik untuk EVOS. Justru sekarang terkena Nate yang kedua dan rata oleh Genesis Dogma pulang di peringkat ke-14. Ya, itu dia Genesis Dogma kembali melemparkan granat-granat selanjutnya dan memulangkan semua pemain dari EVOS. Sementara itu dari sisi lain nampaknya Skylight Gaming, Boom dan juga Dewa United akan coba fight di sini. Tiga arah dari tiga tim yang berbeda. Dewa United berada di sebuah compound dan Boom berada di area high ground. Sangat-sangat nyaman posisi mereka, namun mereka akan coba melakukan pergerakan kali ini. Boom lagi dan lagi ya, tidak ingin tidak ingin meminimalisir dari tempat yang mereka inginkan. Mereka justru terus bergerak ke bagian atas. Ada beberapa commit movement juga. Bahkan vehicle kill dari Bigetron ke arah Void. Bahkan dua. What a play dari Red Aliens kali ini. Dua orang dipulangkan ke lobby oleh Bigetron Red Alliance dan Void kali ini pun terus mengamuk Sanskoi. Setelah tadi mendapatkan dua tim, kali ini menembaki juga ke arah tim lainnya. Sementara Bonafide masih dengan stable gameplaynya. Dua orang aktif masih bisa melakukan revive dan mereka bisa mendapatkan high ground sementara waktu. Wow, benar-benar tim-tim yang bertanding di match kali ini semuanya ngumpul di satu compound, namun semuanya deket-deketan. Kalau nggak di compound pun di satu high ground itu deket-deketan semuanya ngumpul jadi satu, nggak ada yang pakai split dan semuanya akan coba fokus ke arah satu dengan sama lain dari tim-tim yang ada di area tersebut. Yap, dan Genesis Dogma ternyata tidak menurunkan temponya. They know ada musuh yang ada di atas, di cook sebuah grenade. Ucup pun sepertinya juga cook sebuah grenade. Akan tukar granat. Udah di atas terlebih dahulu dari Genesis Dogma. Akankah connect? Ternyata connect. Ucup hampir knockdown. Licin udah sangat low HP. Dan ini akan berbahaya bagi tim Bonafide karena pelan tapi pasti Genesis Dogma sedang memulai pergerakan untuk maju dan menggempur pertahanan dari Bonafide itu sendiri. Kita melihat tampak itu sangat free sekali. Bot akan coba melakukan end ke arah satu pemain Genesis Dogma, namun belum. Ada satu lagi star di sana lagi melakukan group grenade, akan coba melemparkan ke arah Bonafide. Namun kali ini juga dilemparkan. Terkena temannya. Hati-hati, ada di sana meledak. Namun itu dia sangat low sekali satu temannya, yaitu Licin. Licin hampir knockdown karena menghalangi laju dari granat teman-teman sekalian. Namun di tempat lain 2-1 yang melakukan push karena Dewa United justru ter-take down dan menjadi confirm kill pertama untuk Dewa United. Sementara RRQ pun yang bergerak tadi dari compound sebelumnya ter-take down. Bot sudah cukup low HP, bergerak maju, mundur kembali lagi, regroup ke arah teman, kemudian melakukan sebuah bait movement lagi, tembakan ke arah Tayo, hampir mendapatkan sebuah vehicle explosion. Namun harus menahan terlebih dahulu karena smoke juga udah mulai hilang. Satu Daybot knockdown akhirnya karena shot juga dari Licin ke arahnya. Licin bermain dengan sangat luar biasa di hari ini. Dia sempat mendapatkan MVP juga tadi kalau kita lihat saat Bonafide mendapatkan WWCD. Namun Licin dua orang ter-take down dari sisi lain. Kita saksikan kali ini. Satu orang ter-take down dari pemain-pemain Bonafide. Akan coba mendapatkan yang selanjutnya dan itu dia langsung di-confirm kill. Menjadi orang terakhir nampaknya seorang Nichil di bawah sana. Licin yang bermain sangat licin sekarang justru hanya menyisakan Nichil dari Genesis Dogma yang harus bertahan dari bagian bawah dan lagi-lagi Sanskoi. Lihat di bagian minimap. Skylights menguasai bagian tengah zona. Sebagaimana kita lihat di beberapa match sebelumnya. Tywers was spray down dari Nichil hampir mendapatkan bot tapi close is never enough. Hampir mendapatkan tapi tidak bisa justru membuka posisinya kali ini untuk
tim Bonafide dari bagian atas. Ya, mereka akan coba melakukan push ke arah compound dari Nichin, namun mengurungkan niatnya, akan coba mundur kembali, akan coba menguasai high ground mereka. Naider masih berada di bawah sana, ini dia Frey juga dilakukan oleh seorang Lichin lagi dan lagi, tidak hemat peluru Lichin nampaknya. Semua peluru akan coba dimuntahkan, semua peluru akan coba ditembakkan ke arah depan, akan coba memberikan hit ke arah Hijrah, namun belum berhasil. Kali ini akan coba menjari seorang Fonbit juga, belum berhasil juga. Luar biasa banget ya pick, kemudian juga jongkok lagi kalau tadi perhatikan dari jari jemari seorang Lichin ya, benar-benar luar biasa. Sementara Voldemort dari RRQ pun ter-take down dan ini dia boom, melakukan sebuah commit push, udah melakukan split 4 position yang berbeda. Hijrah, kemudian kawan-kawan dari boom lainnya udah mulai melockdown pergerakan dari Bonafide. Akan ada sebuah low toss ke arah depan, Dikuk sudah cukup matang. Ini dia, Nate dilemparkan, akankah mengenai dari Bonafide? Kena, tapi belum knockdown. Justru push berikutnya dilakukan dan Ucup knockdown di tempat ini, misalkan 2 player terakhir dari Bonafide. Ya, 2 orang terakhir akan coba dibakar juga oleh seorang Ikyar ke arah depan. Belum berhasil harusnya karena memang tidak berada di area yang tepat. Lichin akan coba menyelamatkan seorang Ucup kali ini. Lichin yang tadi terdown kembali kali ini akan menjadi tim rescue ke arah rekan-rekannya. Bots juga berada di sana, akan coba melakukan cover ke arah rekan-rekannya yang sedang melakukan revive. Kembali akan coba maju ke arah depan. Hijrah mencari rekan-rekan dari Bonafide, namun langsung tertendang begitu saja karena sangat-sangat free sekali ke arah Hijrah tadi. Ini dia ya, sebuah close quarter combat terjadi. Lichin akan coba untuk melakukan takedown, sementara Voin juga ter-takedown. Sebuah spray ke arah depan, confirm kill, bahkan mendapatkan yang kedua. Lichin benar-benar luar biasa hari ini. Boom, hanya misalkan 1 orang saja, udah nggak terspot lagi karena udah turun ke arah bawah. Voker ternyata menjadi last man standing, dan ada Hoki juga yang berhasil touchdown kali ini di zona kelima. Lichin bermain dengan sangat-sangat licin sekali, tidak ada yang bisa megang ini orang, dan kembali kali ini kita saksikan Nox bisa mendapatkan 1 orang. Bigel harus dipulangkan dengan 6 kill total, dan kita lihat Boom juga dipulangkan tanpa membawa kill sama sekali. Betul banget, dan itu dia Nichil ya. Udah mulai touchdown ke dalam zona. Bonafide ini benar-benar kuat banget Sanskuy. Dia di-push Genesis Dogma, dia menang. Dia di-push oleh Boom Esport, dia menang juga. Benar-benar kontrol high ground yang sangat luar biasa dan bahkan tidak kehilangan 1 player pun. Iya, total 6 kill sudah mereka dapatkan sejauh ini, dan kita saksikan Bots akan coba men-spot posisi dari seorang Nichil. Ada di bawah sana, juga ada seorang pemain dari Morph di sebelah kanannya, namun Chisun ter-takedown akan segera di-revive juga oleh seorang Jacket. Renalre akan segera melakukan pergerakan juga maju ke arah compound dari pemain-pemain itu. Dia langsung dipulangkan begitu saja karena Potato granatnya on point tadi di sebuah shake, dan 2-1 Esport dipulangkan ke arah lobby. Granat yang tidak kentang sama sekali ya, karena on point dan lagi-lagi mendapatkan kill demi kill. Dan kita lihat Skylights Gaming, sebagaimana yang gue sebutkan sebelumnya, mendapatkan zona. Ini benar-benar zona yang sangat-sangat enak dikontrol, dikuasai dengan sangat baik oleh Skylights Gaming. Sementara waktu kita lihat tidak hanya Skylights Gaming, ada permainan luar biasa juga dibangun oleh Hoki dari More Supply Bank yang sedianya cukup kesulitan untuk touchdown di zona ini, Sanskuy. Ya. Sekarang justru udah menjadi salah satu punggawa terakhir yang masuk ke zona ke-6 sementara waktu. Benar sekali, dan kalau kita lihat Skylight Gaming masih bertahan di sana. 4 area berbeda mereka kontrol, 4 angle shoot berbeda mereka bagi kali ini dengan sangat-sangat rapi sekali. 2 orang ter-takedown juga, bahkan Slayer mendapatkan 2 orang. Buaya nyari kutukan bisa 2, kenapa harus 1? 2 orang ter-takedown kali ini dari Bonafide yang sangat-sangat kuat tadi. Saat ini ter-takedown 2 playernya. Bonafide benar-benar confirm maju ke arah depan, tapi misalkan 1 orang saja di bagian sana dan rata. Skylights benar-benar menjadi tim yang melakukan defense dengan sangat kuat. Momentum itu dimanfaatkan oleh Arrow untuk maju ke arah depan. Dewa United pun akan maju ke arah depan dan mereka touchdown dalam zona, tapi Hands harus ter-take down oleh tembakan Skylights Gaming. Jersey benar-benar on point. Jersey benar-benar panas, bahkan hampir mendapatkan yang kedua. Oki Ozora sedang melakukan smoke spot aja. Kryzen masih lari-lari di bagian open field. Ini berbahaya banget, mendapatkan sebuah aim, mendapatkan sebuah hit mark di sana, tapi ini benar-benar sebuah setting up position yang sangat baik dari tim Skylights Gaming. Lagi dan lagi mereka defensif dengan terlalu kuat Sanskuy kali ini. Benar-benar Skylight Gaming kali ini 4-4 kali lipat. Kalau bisa disikat, kenapa harus minggat? Mereka tidak keluar dari compound ini. Mereka akan coba mensikat semua pemainnya, akan coba tabrak compound mereka. Betul banget, tapi ternyata masih ada Nichil loh dari Genesis Dogma juga masih bertahan, dan ini akan men-secure placement point yang cukup besar untuk tim Genesis Dogma. Sementara itu zona sudah mulai mendorong masuk para player. Arrow masih di atas sana dan Hoki ter-take down. 4 teams left kali ini. Tersisa Aerowolf, Skylights Gaming, Genesis Dogma, dan Dewa United. Oh, pemain-pemain dari Dewa United Hands langsung dipulang begitu saja oleh seorang Renalde, dan kembali kali ini akan coba melakukan link ke arah kiri, melakukan spray ke arah pemain-pemain dari SG, namun mereka sangat-sangat kuat sekali di compoundnya.
Betul sekali, tapi ini dia calm before the storm. Aerial view sudah dilakukan, sudah dilihat. Uni udah berada dalam zona, Okiozora harus menahan panasnya zona. Ternyata Uni belum, harus masuk. Nichil udah terdeteksi, tapi belum bisa di knockdown kan. Kita lihat Jersey melakukan pick di sana, tapi Super Una M24-nya tajam sekali, mendapatkan damage yang cukup besar. Sementara Nichil lihat tidak bergerak sama sekali. Aku adalah tanah, tanah adalah aku. Tidak bergerak sama sekali dan berusaha untuk mendapatkan securing point sebanyak mungkin. Ya, kalau kita lihat nampaknya kali ini J-Max sudah sangat-sangat dekat dengan Nichil, namun belum terdengar juga suara dari seorang Nichil. Kembali Jersey sudah terspot oleh seorang Super Una dengan M24-nya. Kepalanya ada di sana, melakukan pick namun belum berhasil on point lagi-lagi dan lagi. Percobaan selanjutnya dari seorang Super Una. Ini jujur ya, tempat dari Airwolf ini benar-benar unik. Mereka tahu di manakah zona lambat akan bergerak. Mereka ngumpul di sana, nggak apa-apa terspot, tapi setidaknya masih bisa securing point. Sementara waktu Nichil dan juga pemain-pemain dari Dewa United ini benar-benar hanya tinggal menunggu waktu. Sebagaimana gue sampaikan, Okiozora ter-take down dan bahkan menjadi confirm kill untuk Skylights Gaming. Tapi dari Dewa United masih mempunyai Uni, dari Gens Dogma masih punya Nichil, dua player yang hanya menjadi last man standing di kekuatan dari Skylights Gaming. Dan itu dia, Dewa pulang ke lobby di peringkat keempat. Ya, kembali kita lihat nampaknya Pinky menjadi palang pintu dari Skylight Gaming, berada di barisan terdepan, akan coba memberikan hit kepada pemain-pemain Airwolf yang ngumpul di belakang batu. Sementara itu Potato juga melakukan flanking ke arah kiri di bawah sana nampaknya dari Airwolf. Betul banget, ini Airwolf bermain sangat rapih menurut gue ya, dimana Potato udah dikirimkan ke depan dan itu dia play zone untuk Nichil. Tapi kembali lagi mendapatkan placement yang besar, ini akan menjadi modal yang sangat baik untuk Nichil itu sendiri. Sementara waktu kita lihat Airwolf udah mulai terdesak dari Skylights, udah menguasai zona dengan sangat baik. Namun ternyata zonanya Sarskoy bouncing ke arah bagian Airwolf. Ini dia menjadi sebuah turntable, menjadi sebuah turn back untuk Airwolf menguasai bagian high ground ini. Oh, Potato terspot, namun dia Potato bisa membalaskan ke arah seorang Pinky. Kali ini Potato melakukan flanking dengan sangat luar biasa. Dia harusnya juga bisa melakukan healing, namun sudah terspot posisi dari seorang Potato bisa melakukan healing. Itu dia granat yang on point. Spawn memulangkan satu orang Pinky, dipulangkan Jersey juga knock tadi karena Jersey sedang melakukan revive ke arah seorang Pinky. Dan kita saksikan ini dia Airwolf, Bang Jamal makan gula, lu jual gua beli, akan coba membalaskan keadaan saat ini. Wah, ini benar-benar sebuah turntable yang sangat luar biasa. J-Max dan juga Slayer menjadi two last man standing dari Skylights Gaming. Dan bahkan Slayer ter-knockdown oleh Super Una. Dan Nate berikutnya masuk. Winner chicken dinner untuk Airwolf Limax. What a play Sanskui. 6, 8, 11 kill mereka dapatkan. Wow, membalikan keadaan nampaknya Airwolf. Tadi dia menjadi tim yang berada di situasi yang sangat-sangat tidak diuntungkan karena dia terkena circle. Tim SG itu paling enak karena dia punya compound dan dia berada di tengah-tengah.